Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera. Kembali lagi di HR Podcast, di mana HR Podcast ini jadi ruang berbagi ilmu, pengetahuan, dan cerita. Kali ini HR Podcast menyusung tema dengan sebuah hak kesehatan mental untuk seorang mahasiswa nih. Perkenalkan, saya Titin Prisa Cilia. HR Podcast kali ini kedatangan tamu nih yang luar biasa, yaitu Mbak Alaika Septina Ahyadi, selaku mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, semester 5. Nah, Mbak Alaika langsung bisa perkenalan nih, biar teman-teman yang nonton langsung kenal Mbak Alaika sendiri nih. Oke, aku langsung perkenalan sendiri berarti ya? Boleh, Mbak. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, aku Alaika Septina Ahyadi. Mungkin beberapa teman-teman udah sering melihat wajahku atau melihat kontak WA aku ya di setiap grup angkatan. Aku dari tingkat 3, tepatnya dari tingkat 3B. Semester 5 ya, Mbak ya? Iya betul, semester 5. Gimana nih, Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Titin gimana? Alhamdulillah juga, Mbak, sehat. Oke, alhamdulillah. Mbak Alaika ini udah semester 5 ya? Iya betul. Bisa ceritain nggak perkuliahannya gimana dari semester 1 sampai semester 5 ini? Lancar-lancar aja atau banyak gangguannya nih? Kalau misal ditanya banyak gangguan apa enggak, pasti ada ya di setiap semesternya. Nah, terutama kita kan dari semester 1 kemudian semester 2 itu kan lebih fokus di itu kan Zoom ya, online. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba kita jadi offline pun tahu-tahu udah di tingkat 3 aja gitu kan. Pasti gangguan pasti ada sih, entah itu tentang tugas-tugas ataupun problematika dengan teman dan lainnya pasti ada sih. Kalau Titin gimana? Sama sih, tetap aja ya kayak walaupun baru semester 3 nih, tapi ya banyak aja yang problem-problem gitu ya. Tapi tetap semangat dong ya. Masih dong, tetap semangat. Mbak Alaika juga ya tetap semangat ya. Harus dong. Apalagi mau KTI-an ya, Mbak ya. Selanjutnya, Mbak punya problem yang paling membuat mental Mbak Alaika down nggak sih selama menjadi mahasiswi dari semester 1 sampai semester 5 ini? Kalau misal ditanya problem yang bikin down, banyak sih ya. Sebenarnya kayak aku yakinin gak cuma diriku sih, pasti kamu pun juga teman-teman lain semuanya yang nonton juga mesti punya problem dong yang bikin kayak kesehatan mental mereka itu down gitu. Untuk akhir-akhir ini lagi bener-bener parah sih sebenarnya. Mungkin karena lagi sibuk proposal juga mikirin gimana caranya biar kita kegait antara tugas proposal terus kayak tugas-tugas kuliah sama praktek pun juga aku kan sebentar lagi ini mau akhir masa jabatan ya di organisasi, jadi numpuk-numpuknya program kerja juga. Mungkin itu salah satunya sih yang bikin lagi down banget. Tetap semangat ya, Mbak Aya. Harus dong, amin. Mbak Alaika udah semester 5, jadi notabene tuh Mbak Alaika mau lulus nih ya? Amin, insya Allah. Nah, Mbak Alaika sendiri tuh sering gak sih ngerasa overthinking buat kedepannya gimana, terus overthinking buat masa depan yang semester 5 ini, kayak punya plan gak gitu? Kalau misal ditanya punya plan apa enggak, sebenarnya masih bingung ya. Karena membandingkan diriku gini loh, ketika pas zaman SMA waktu berarti kalau tingkat akhir kelas 12 ya, itu kayak masih semester 1 aja udah kayak punya bayangan nih, nanti aku mau kuliah di sini, universitas ini, ngambil jurusan ini. Tapi ketika memasuki udah tingkat akhir nih kuliah, itu malah ngerasanya bingung gitu. Kita kan notabene D3 ya, kuliah 3 tahun. Tapi selama ini yang aku lihat bahwa kayak anak-anak kesehatan, anak-anak perawatan itu selalu mencakup hanya kerja di kayak rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Sedangkan di kepala aku ini dengan diriku yang sangat hobi traveling dan excited dengan berbagai hal ya, aku berpikirnya tuh kenapa kita nggak nyoba sesuatu yang kita coba, jangan nyari yang kerja di rumah sakit tapi yang lain. Aku berpikiran seperti itu tapi belum menemukan nih kayak aku berjodoh di apa ya, aku pengen apa setelah ini gitu. Jadi untuk planning masih agak bingung sih sebenarnya. Masih bingung ya, Mbak ya. Karena Mbak udah di semester 5 ini, pastinya udah mulai nyusun KTI-an ya? Masih proposal sih. Oh, masih proposal ya? Iya, masih proposal. Tetap semangat ya, Mbak ya? Iya. Nah, Mbak Alaika nanti katanya mau ada praktik klinik di rumah sakit ya? Praktek rumah sakit sih. Pastinya tugas-tugas tambah banyak dong, Mbak. Pastinya. KTI-an iya, ya? betul banget. Nah, Mbaknya sering ngerasa keteteran nggak sih, Mbak, dengan tugas-tugas itu? Kalau misal ditanya keteteran, pasti sih ya, karena kan ya kayak yang tadi aku bilang, udah tugas kuliah, terus juga askep kan, itu suatu kewajiban yang harus kita buat pas lagi praktek. Terus juga nyusun proposal dari bab per babnya, terus juga mikirin proker-proker dari setiap organisasi kan di akhir jabatan juga. Pasti keteteran sih. Cuman kalau dari aku pribadi nih, untuk kayak menangani itu sendiri gitu. Jadi kita tuh kayak buat schedule. Gini, ketika kita praktek kan kita
menjalankannya per shift kan, pasti nanti ada shift pagi, shift malam ataupun shift siang. Nah dari shift itu ada jadwalnya sendiri kan, dari kita mulai jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa, terus misal nanti pulang nih aku selesai jam berapa, nanti aku udah kayak udah buat schedule gitu loh. Jadi nanti misal aku pulang shift nih jam berapa gitu, terus nanti mandi, istirahat, tidur dari jam berapa sampai jam berapa, terus nanti ada jadwal santainya nih jam berapa sampai jam berapa, terus nanti juga dijadwalin untuk mulai nyusunnya itu dari jam berapa gitu sih. Jadi kalau aku untuk nanganin kayak misal keteteran gitu ya, itu lebih fokus ke bagaimana kita men-schedule jadwal kita, mana yang lebih prioritas, mana yang harus ditunda dulu nih, dan juga yang pastinya ini inti utamanya ya, harus bisa naikin mood. Gitu ya teman-teman. Jadi tips dari Mbak Alaika biar nggak keteteran tuh bikin schedule, terus mana sih prioritas yang paling penting dulu. Betul. Terus jangan lupa naikin moodnya ya. Nah selanjutnya aku mau tanya-tanya nih Mbak, tentang Mbak dulu kan ikut organisasi ya, sangat aktif baik di luar kampus maupun di dalam kampus nih. Nggak aktif banget sih sebenarnya sih. Nah menurut Mbak sendiri organisasi-organisasi tersebut membuat Mbak Alaika tuh senang atau malah justru tertekan nih? Jujur aja nih Mbak. Kalau misal ditanya senang atau tertekan, sebenarnya dua-duanya ya. Karena yang namanya kita suatu organisasi kan, itu kan kayak pasti ada planning-planningnya sendiri. Nah biasanya planning-planning yang kita buat kayak diskusi yang diadakan itu memang bikin tertekan. Tapi ketika kita udah menjalankan di hari H-nya nih, atau kayak udah selesai acara, mesti kayak happy ya, senengnya ternyata kegiatannya berhasil ya. Kalau aku lebih ke gitu sih. Kalau Titin pasti juga ngerasa gitu kan? Iya sih, kamu Kak. Terutama Hima kan, pasti banyak banget prokernya sih. Boleh tahu nggak Mbak apa sih yang bikin senang gitu? Kalau sebenarnya kalau organisasi kayak gini nih, maksudnya kayak ibarat Hima ataupun Dema dan lain-lain, aku gak begitu aktif di kayak gitu ya. Cuman aku lebih sering itu kegiatan kayak di kevoluntiran kebidanan di bidang sosial, kayak misal pengabdian masyarakat ataupun baksos gitu. Nah sedangkan aku memang selalu mencari kegiatan yang dimana ini loh jati diriku di sini, aku minatnya di sini. Nah karena memang aku notabene untuk kegiatanku sendiri di bidang kevoluntiran sosial, berarti kan kegiatannya itu lebih ke berbagi ya, ke sesama gitu. Entah itu kita saling mengajari anak-anak kecil gitu, ataupun kayak ya memberikan edukasi itulah ya, atau berbagi kayak sembako gitu. Nah itu kan memang ibarat itu menggambarkan diriku sendiri gitu. Karena aku seneng gitu ketika aku bikin orang bahagia, aku juga ngerasa bahagia ketika mereka ketawa, di situ hatiku tertawa. Intinya ketika aku bisa membahagiakan orang lain, itu tandanya aku udah berhasil membahagiakan diriku sendiri. Wah hebat banget nih Mbak Alaika. Jadi teman-teman di sebuah organisasi pasti ada senang sama tertekannya ya. Betul. Nah teman-teman kalau mau ikut organisasi jangan ragu-ragu ya. Dan terutama harus menyesuaikan ini ya, minat dan bakatnya. Jadi kalau mau nyari organisasi jangan asal-asalan kayak aku pingin ikut ini karena ada mas ganteng itu tuh. Jangan kayak gitu tuh, harus disesuaikan ya minat dan bakatnya. Kayak Titin juga menyesuaikan banget ya. Nah aku mau tanya nih Mbak Alaika, pernah nggak dengar omongan langsung maupun tidak langsung yang katakannya tuh kayak buat Mbak Alaika sendiri mental down-nya gitu, kayak masa kayak gitu aja nggak bisa sih, gitu aja udah bangga. Nah kata-kata itu juga membuat Mbak Alaika tuh selain mentalnya down, juga membuat Mbak Alaika melakukan hal-hal yang ekstrim yang berdampak buruk bagi kehidupannya Mbak Alaika sendiri. Kalau misal untuk omongan-omongan sering sih ya, entah itu dari orang yang kita kenal ataupun nggak dikenal, entah itu ataupun mereka ngucapinnya kayak cuma lewat bercandaan doang, atau memang kayak kita lagi berantem terus tiba-tiba dia nyetlos kayak gitu. Itu sering sih sebenarnya. Terus kalau untuk melakukan hal ekstrim mungkin yang kayak lagi viral cut tangan atau apa itu, alhamdulillah aku nggak pernah sampai segitunya ya. Tapi mungkin kalau ekstrim mungkin kayak untuk nggak makan kayak gitu mungkin sering sih. Terutama apalagi ini kan kita lagi viral yang itu apa sih, NGL ya? Oh ya NGL. Iya, itu tuh pernah ya kejadian ya, namanya viral kan, kita juga pasti pengen nyoba dong. Nah aku tuh sempet bikin akun kayak gitu, aku share kan kebetulan di story gitu. Awalnya aku bikin misal hari ini nih pagi-pagi gitu, itu awalnya tuh pesan-pesan yang masuk cuma sekitar 1 atau sampai 3 pesan lah, itu pun kata-katanya masih positive vibe, masih kayak semangat Mbak Aya kayak gitu, semangat ya gitu dan sebagainya. Terus kemudian setelah aku tinggal semalaman nih karena aku kepo kan, siapa sih yang mau kirim kayak gini gitu kan, ada emang ya. Terus aku buka, ternyata ada sekitar kayaknya 50 pesan lebih, itu bener-bener pesan. Aku nggak tahu ya, cuman aku berpikirnya bahwa ini sebenarnya hanya dikirim oleh satu orang.
tapi itu dia mengirim sekitar 50 pesan lebih dan isinya negatif semua. Entah itu ya dari nama-nama kebun binatang disebutkan atau apapun, yang intinya itu sangat menjatuhkan harga diriku sendiri. Tapi ketika emang baca itu, mentalku down banget sih. Bener kayak, apa ya sih aku seburuk itu gitu loh. Padahal ini siapa ya? Aku kayaknya perasaan gak pernah ada salah kayak gini, tapi kenapa sampai seburuk itu? Dia ngata-ngatain aku, ngejelek-jelekin aku, menjatuh-jatuhkan aku gitu. Cuman di saat itu aku berpikir gini, coba diterapkan ketika ada orang lain menjelek-jelekan kita, entah dia berbicaranya secara langsung di depan kita melalui sindiran, status atau apapun itu, coba terapin gini, oh dia sedang membicarakan dirinya sendiri gitu. Itu bisa menenangkan, cukup menenangkan. Dan juga intinya gini, mungkin orang lain ngelihat kita jatuh hari ini, itu suatu kelemahan bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa membuktikan bahwa kalau mereka lihat kita jatuh hari ini nih, itu sebenarnya bukan hari kekalahan kita, melainkan itu sebuah ancang-ancang untuk kita melompat lebih tinggi dari pijakan yang saat ini mereka sedang pijaki. Wah, Mbak Alaika hebat banget ya teman-teman. Nah teman-teman, lain kali bisa dijaga lagi omongannya atau ketikannya ya, karena hal itu walaupun biasa aja tapi tetap harus diperhatikan, karena menurut kalian itu biasa aja tapi menurut orang lain yang mendengarkan belum tentu itu biasa aja ya teman-teman. Nah Mbak Alaika mau tanya nih, di dalam dunia pertemanan ya, di dalam dunia pertemanan Mbak Alaika sendiri tuh sering ngalami problem nggak? Mungkin pertanyaan ini bisa diajukan karena 80% dari teman-teman pasti punya masalah kan di dalam dunia pertemanannya. Pasti sih. Oke, kalau misal untuk pertemanan pasti sih ya, pasti ada sih. Walaupun cuma kayak sekedar kayak jengkel-jengkelan 5 menit terus baikan, pasti ada. Karena menurut aku bukan suatu pertemanan kalau tidak ada suatu problem di dalamnya. Cuman untuk menangani itu ya kita sadar diri juga aja sih. Mungkin karena dari diri kitanya juga yang salah atau bagaimana gitu. Intinya jangan pernah malu untuk minta maaf. Entah kalian bener salah atau ya intinya maupun mau kalian salah atau bener, ya minta maaf itu kan manusiawi ya. Berarti emang harus introspeksi diri ya Mbak, yang paling penting ya. Kalian tuh kalau mau dimanusiakan oleh manusia juga harus bisa memanusiakan manusia lainnya. Ya betul Mbak Alaika. Nah aku mau tanya lagi nih, hal toksik apa yang Mbak rasakan dalam dunia pertemanan, baik teman kampus maupun luar nih, dan bagaimana sih cara Mbak Alaika sendiri untuk mengatasi hal toksik tersebut? Kalau hal toksik sebenarnya banyak sih ya. Mungkin salah satunya aja deh. Ini yang biasa terjadi di sekitaran kampus kita ataupun di lain-lainnya. Gerombol, apa sih namanya? Ngegeng, apa sih? Circle gitu ya. Itu mungkin circle ya salah satunya. Tapi kalau aku, karena aku tipe orang yang ya main kesana oke, main kesini oke, jadi ya aku fine aja sih. Maksudnya untuk menghadapinya pun biasa aja gitu. Tapi kalau misal dari teman-teman nih ngerasa kayak kok dia toksik banget ya, aku ngerasa kayak terzolimi banget loh gitu, mungkin dari teman-teman bisa introspeksi diri juga gitu. Kalau kalian gak nyaman sama circle A nih, ya udah kalian bisa menjauhkan diri kalian aja. Lebih baik menjaga jarak daripada harus terus tersakiti di dalam circle itu. Nah gitu ya teman-teman, jadi jawaban dari Mbak Alaika ini bisa memotivasi kita untuk bisa meninggalkan atau agak menghindari dari area teman yang agak toksik ya teman-teman. Nah harus question nih Mbak Alaika, Mbak Alaika kan sering mengikuti organisasi tuh. Jadi Mbak Alaika pernah gak sih mengalami permasalahan untuk membagi waktu antara pembelajaran dan organisasi? Dan bagaimana sih cara untuk membaginya gitu Mbak? Kasih tipsnya nih. Kalau misal untuk tips ya, aku antara yakin gak yakin sih memberikan tips ini kepada kalian. Karena sebenarnya kalau menurutku ya, untuk perihal manajemen waktu, itu sekuat apapun orang lain memotivasi kalian, sesering apapun kalian mencari sebuah solusi, itu kembali lagi ke diri kalian. Kalau emang dasarnya kalian gak bisa membagi waktu, mau itu solusinya baik ya, sebagus apapun, penyair sebik apapun yang memberikan solusi ke kalian, kalau kalian memang tidak mampu untuk melakukan itu, pasti akan gagal. Intinya yang pertama, percaya ke diri kalian sendiri kalau kalian mampu untuk melewati itu. Yang kedua, kayak yang tadi aku bilang, harus sebisa mungkin untuk men-schedule ya, mana yang bener-bener prioritas nih, mana yang bener-bener harus kalian lakukan, dan mana yang itu bisa ditunda nanti aja atau bahkan bisa didelegasikan ke orang lain. Wah, jawaban Mbak Alaika bisa banget nih jadi motivasi untuk teman-teman yang mengikuti banyak organisasi ya.
Nah, teman-teman tadi udah dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman semua nih. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan atau organisasi, jangan ragu. Nah, dan juga harus itu ya, tetap bisa menyesuaikan antara minat dan bakat ya. Passion itu utama loh. Passionnya ya. Iya, passionnya utama. Terima kasih untuk Mbak Alaika yang sudah meluangkan waktunya dan menjadi narasumber kali ini nih. Oke, sama-sama. Nah, aku mau baca ini. Ada kata motivasi dari Martin Luther King Jr. Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi, apa yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Nah, Mbak Alaika, siapa tahu ada kata-kata motivasi untuk teman-teman nih. Oke, sebenarnya aku udah nyiapin sebuah quotes nih ya. Ini quotesnya kebetulan aku buat sendiri, tapi karena aku orangnya pelupa, jadi aku agak nyontek, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa dong Kak. Oke, quotesnya gini. Karena aku percaya pada diriku sendiri, aku tidak mencoba untuk meyakinkan orang lain. Karena aku puas dengan diriku sendiri, aku tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Dan karena aku menerima diriku sendiri, seluruh dunia pun menerimaku. Wah, hebat banget ya, bagus banget teman-teman. Sekian HR Podcast kali ini. Ditunggu episode berikutnya ya dari ahli psikolog nih. Tetap stay tune podcast kali ini. See you. See you. Terima kasih.